Perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Ajaran Islam yang mulia ini tak lepas dari sosok pembawa risalah dan sang suri tauladan Nabi Muhammad SAW. Karenanya ajaran dinul Islam ini sampai pada kita. Perjuangan Rasulullah SAW demi agama ini bukanlah perjuangan yang mudah. Perjuangan Rasulullah dalam menyampaikan Islam adalah perjuangan yang berat dan luar biasa. Pada waktu itu Rasulullah dihadapkan banyak tekanan ketika menyampaikan risalah dari Allah. Ancaman kaum kafir Quraisy pun bukan ancaman main-main. Sudah berapa kali kaum kafir ingin membunuh Rasulullah. Manusia berhati nan mulia itu tetap berpegang teguh pada agamanya. Meskipun banyak juga tawaran-tawaran dunia dari orang yang kafir seperti tawaran jabatan, harta, dan wanita. Akan tetapi Rasulullah dengan tegas menolaknya. Jalan dakwah ini jauh lebih berharga daripada hal dunia. Ada rasa haru, bahagia, bangga, dan pasti bersyukur ketika kita mendalami kisah dakwah beliau, mulai dari perjuangan beliau di Mekah sampai di Madinah yang pada akhirnya Islam menjadi superpower. Keimanan pada Allah SWT lah dibalik keteguhan beliau. Kini tugas kita adalah meneladani apa yang dilakukan beliau. Dakwah menyampaikan Islam, beramar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban setiap muslim berdakwah. Memang bukan hal yang mudah, apalagi di zaman saat ini, di zaman yang penuh kerusakan ini. Tapi ini tidak seberapa dengan apa yang dihadapi Rasulullah dan para sahabat dahulu. Namun setidaknya ketika amanah dakwah ini terasa begitu pilu dan sulit, ingatlah segera perjuangan Rasulullah. Zaman memang telah berganti, namun cerita tak berbeda jauh. Dakwah dan penentang dakwah bagaikan dua hal yang tak terpisah, hanya berbeda orang saja. Itulah yang banyak terjadi. Rasulullah pun butuh waktu yang tidak sedikit hingga pada akhirnya beliau berhasil dengan izin Allah menegakkan kalimat tauhid di bumi ini, menjadikan syariat Allah sebagai hukum tertinggi yang mengatur kehidupan manusia. Strategi dakwah Rasulullah. Tujuan dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah adalah agar masyarakat Arab meninggalkan kehidupan jahiliyah di bidang agama, moral, dan hukum, sehingga menjadi umat yang meyakini kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam yang disampaikannya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun guna mencapai tujuan dakwahnya, Rasulullah SAW kemudian menerapkan strategi dakwah sebagai berikut. A. Dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun, di mana pada masa dakwah ini Rasulullah SAW menyeru untuk masuk Islam orang-orang yang berada di lingkungan rumah tangganya sendiri dan kerabat serta sahabat dekatnya. B. Dakwah secara terang-terangan yang dimulai sejak tahun keempat dari kenabian Rasulullah, yakni setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah SWT agar dakwahnya dilaksanakan secara terang-terangan. Keteladanan Rasulullah SAW. Keteladanan Rasulullah seperti hubungan Rasulullah dengan Allah SWT, kejujuran dan kepribadian Rasulullah yang luhur, kehati-hatian dan kewaspadaan, serta menerapkan sistem yang tertata baik membuat orang kafir memeluk agama Islam. Hikmah perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Pertama, menyadari bahwa melalui kesabaran dan keuletan dalam berjuang menegakkan agama, Allah pasti akan mendapat pertolongan Allah SWT. Memahami bahwa tugas seorang Rasul hanya sekedar menyampaikan risalah dari Allah SWT. Seorang Rasul tidak bisa memberi petunjuk atau hidayah, bahkan kepada keluarga atau orang yang sangat dicintainya. Meneladani Nabi Muhammad SAW yang bergelar uswatun hasanah, artinya tingkah laku dan amal perbuatan Rasulullah SAW sehari-hari adalah teladan yang baik, terutama terhadap ajaran Islam yang didakwahnya. Melalui dakwah Islam, Rasulullah SAW memberi pemahaman tentang hak dan persamaan derajat antara kaum perempuan dan laki-laki. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Anastasia dari kelas 10 IPS 3 nomor absen 05.